Om Swastiastu. Selamat siang, kami dari kelompok 4. Kami akan melakukan apresiasi tahap 4. Sebelum itu lebih baik kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Farah Valentino dari kelas 910 absen 3. Perkenalkan, nama saya Kemang Dimas Wiswijaya dari kelas 910 absen 16. Perkenalkan, nama saya Anak Agung Angga Pratama Putra dari kelas 910 nomor absen 1. Perkenalkan, nama saya Komang Ali Saputra, kelas 910 absen 14. Perkenalkan, nama saya Kadek Aryawan, absen 12 dari kelas 90. Perkenalkan, nama saya Madi Adita Dirganta, nomor absen 22, kelas 910. Nah, karena kita sudah memperkenalkan diri, mari kita menjelaskan tentang asal-usul patung Rangde. Nah, kali ini saya akan menjelaskan asal-usul Rangde. Rangde adalah ratu dari para lea dalam mitologi Bali. Makhluk yang menakutkan ini diceritakan sering menculik dan memakan anak kecil serta memimpin pasukan senes sihir jahat melawan Barong, yang merupakan simbol kekuatan baik. Selain itu, ratu dari para lea, Rangde dianggap sebagai perwujudan dari Dewi Durga. Menurut etimologi, kata Rangde yang dikenal di Bali berasal dari bahasa Jawa kuno, yaitu kata Rangde yang berarti janda. Rangde adalah salah satu sebutan dari golongan Triwangsa, yaitu Waisya, Ksatria, dan Brahmana. Sedangkan dari golongan Sudra, janda disebut Balu. Maka kata Rangde merupakan pedanan dari kata Balu dalam bahasa Bali halus. Perkembangan selanjutnya, istilah Rangde untuk janda makin jarang digunakan karena menimbulkan kesan kurang baik, mengacu pada wujud Rangde yang seram dan menakutkan, serta identik dengan orang yang mempunyai ilmu kiri. Hal ini terutama kita dapatkan dalam pertunjukan-pertunjukan cerita rakyat. Dengan kata lain, ada kesan rasa takut, tersinggung dan malu bila dikatakan bisa nerangne. Pengertian di atas lebih banyak dipahami cerita-cerita rakyat yang di dalamnya terdapat unsur Rangde. Cerita yang paling besar pengaruhnya adalah calon arang. Kemungkinan besar mitos Rangde berasal dari Ratu Mahendrata yang hidup di Pulau Jawa pada abad ke-11. Ia diasingkan oleh Raja Darmodayana karena dituduh melakukan perbuatan sihir terhadap permaisuri kedua raja tersebut. Menurut legenda, ia membalas dendam dengan membunuh setengah kerajaan tersebut melalui wabah penyakit. Kerajaan tersebut kemudian menjadi miliknya serta milik putri Darmodayana, Erlangga. Kemudian ia digantikan oleh seorang yang bijak. Rangde sangatlah penting bagi mitologi Bali. Pertemuannya melawan Barong atau melawan Erlangga sering ditampilkan dalam Sendratari. Sendratari ini sangat populer dan merupakan warisan penting dalam tradisi Bali. Rangde digambarkan sebagai seorang wanita dengan rambut panjang yang acak-acakan serta memiliki kuku panjang, lidah yang meluncur panjang, dan payudara yang panjang. Wajahnya menakutkan dan memiliki taring-taring yang panjang dan tajam. Wujud mengidentifikasi jenis-jenis Rangde yang berkembang di Bali amat sulit. Hal ini mengingat wujud Rangde pada umumnya adalah sama. Dalam cerita calon arang ada wujud Rangde yang lain seperti Rarung dan Celuluk. Tetapi itu adalah antek-antek dari calon arang dan keduanya lebih banyak dalam cerita-cerita bukan disakralkan. Berdasarkan bentuk mukanya, Rangde dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. 1. Nyige. Apabila bentuk muka Rangde itu menyerupai singa dan sedikit menonjol ke depan. Sifat dari Rangde ini adalah galak dan buas. 2. Nyelema. Apabila bentuk muka Rangde itu menyerupai wajah manusia dan sedikit melebar, bentuk Rangde seperti ini menunjukkan sifat yang beribawa dan angker. 3. Raksasa. Apabila bentuk muka Rangde ini menyerupai wujud raksasa seperti yang umum kita lihat Rangde pada umumnya, biasanya Rangde ini menyeramkan. Yang digunakan untuk membuat patung Rangde adalah 5 meter pipa lurus dan 4 buah pipa L dan 6 buah pipa T. Setelah itu kardus, terus koran, dan juga kle, tisu, lem B, dan lem box, plester, kertas kecil. Untuk alat-alat yang digunakan, tang,
pisau, gunting, serta pengukir. Nah, cara pembuatannya kita membuat rangka yang berbentuk persegi. Setelah itu kita membuat rangka dari rangda tersebut, mulai dari kaki-kaki, badan, dan kepala. Setelah jadi, rangkanya yang sudah dibuat dilapisi dengan kardus serta koran dan dilapisi dengan plester. Setelah dilapisi dengan plester, habis plester menambal dengan clay dari kaki-kaki, badan, tangan, dan kepala. Setelah bentuknya sudah menyerupai, lanjut ke proses penghalusan menggunakan amplas. Setelah halus, lanjut ke pembuatan aksesoris dari rangda, memulai dari kaki, kepala, lidah, dan pinggangnya, serta bagian belakangnya. Untuk kedepannya, kami akan melanjutkan proses pembuatan dari rangda. Semua bagian dari patung, mulai dari kaki, badan, tangan, dan kepala. Kali ini saya akan menjelaskan tentang asal-usul barong. Barong Bali adalah satu di antara begitu banyaknya ragam seni pertunjukan Bali. Barong merupakan tarian tradisional Bali yang ditandai dengan topeng dan kostum badan yang dikenakan oleh satu atau dua orang yang menariknya. Di Bali ada beberapa jenis barong, yakni barong ket barong, barong lendung, barong macan, barong gajah, barong asu, barong brutuk, barong lembu, barong kedingkling, barong kambing, dan barong gombangran. Sejarahnya, barong Bali berasal dari perkembangan dari barong Ponorogo atau Roek yang oleh Raja Aryangga dibawa saat mengungsi ke Pulau Bali untuk menyelamatkan diri. Selain barong Ponorogo, Aryangga juga membawa bentuk-bentuk seni sastra Jawa dan sastra ritual keagamaan. Pengaruh yang dapat pada barong Bali dilihat pada bentuk barong Ponorogo saat tampil tanpa mahkota merak, kuncingan, dan pada topeng rande, mendapatkan pengaruh dari topeng bujang genong serta kelompok orang yang mendalami ilmu kesaktian pada orang tua yang mendapatkan pengaruh pada perilaku kegiatan nyata warok muda dan warok tua yang sakti. Mandraguna yang saat ini masih terjaga di Ponorogo, meskipun kegiatan tersebut saat ini tertutup untuk kalangan tertentu. Dengan begitu munculnya barong Bali dengan berbagai kepala hewan seperti babi, gajah, anjing, dan burung yang menjadi kebanggaan tiap kota di Bali. Di sisi lain, tari topeng barong bersama dengan tarian sandiang yang dianggap sebagai tarian asli Bali yang mendahului pengaruh Hindu penduduk asli Indonesia dari warisan. Sering memiliki tarian topeng serupa yang mewakili roh leluhur atau alam. Contohnya Dayak dengan tarian Udoks atau latihan pemujaan beruang yang serupa. Istilah barong diduga berasal dari lokal Bahurang yang saat ini sesuai dengan kata Indonesia yang berarti beruang. Ini mengacu pada roh yang baik yang mewujudkan binatang sebagai penjaga hutan. Dalam mitologi Bali, roh baik diidentifikasi sebagai Banaspati Raja, dan Banaspati Raja adalah saudara keempat atau anak roh yang menemani seorang anak sepanjang hidup mereka, yang konsepnya mirip dengan
malaikat pelindung Banaspati adalah roh yang menjiwai Barong, seorang roh pelindung. Ia sering digambarkan sebagai singa. Barong sering digambarkan ditemani dua kera. Barong yang digambarkan sebagai singa dengan kepala merah ditutupi bulu putih, putih tebal dan mengenakan perhiasan berlapis emas yang dihiasi potongan-potongan cermin. Bentuk singa Barong agak mirip dengan anjing Pekis-kese. Asal usul dari Barong jauh ke belakang dan tidak pasti. Asal usulnya bisa dari pemujaan animisme. Sebelum agama Hindu munculnya ketika penduduk desa masih percaya pada kekuatan pelindung supratual hewan. Dalam konsep keagamaan, Barong diartikan dalam dua kata bar atau bor dan omegi bor disebut sebagai proses, sedangkan omege merupakan sebutan dari untuk Tuhan Yang Maha Esa. Dalam hal ini ide Sang Hyang Widi dimanifestasikan dalam wujud Bharata Wisnu sebagai maha pelihara yang menjaga meskipun di bawah langit. Dah, kali ini saya akan menutup penjelasan asal-usul Barong. Nah, kali ini saya akan menjelaskan proses pembuatan dari Barong. Pertama-tama, kita berawal dari rangkanya. Di sini kita membuat rangka menggunakan kawat yang dilapis-lapisi supaya lebih kokoh dan lebih kuat. Ukuran dari Barong ini sekitar 50 cm, sedangkan lebarnya memiliki lebaran dengan lebar 10 cm. Nah, kita lanjut pada proses pembuatan dari bagian belakang dan bagian depan. Kita lanjut dulu dari bagian belakang. Untuk bagian belakang, kita membuat seperti baju dari Barong ini menggunakan karton yang diukir dengan tajam seperti ini. Setelah diukir, kami menempelkan beberapa detail seperti bulatan-bulatan atau ukiran-ukiran yang seperti ini, dan sama seperti sebelahnya juga. Setelah membuat bagian dari baju ini, kita juga membuat bagian ekor. Ekor memiliki kelengkungan yang presisi dan memiliki runcing-runcing seperti duri. Kita lanjut kepada badan. Badan di sini kita didiamkan polos dan menggunakan perhiasan aksesoris seperti ini. Kita lanjut ke bagian depan. Untuk bagian depan sendiri sama seperti di belakang, namun bedanya di sini ada mahkota yang melunjak ke atas serta memiliki detail di roda seperti ini. Nah, untuk bagian depannya atau bagian kepala, kita hanya memerlukan untuk menggambar serta menggunting bentuk dari Barong ini. Setelah itu, untuk kedepannya kita akan lanjutkan untuk menambahkan aksesoris seperti bulu-bulu dari Barong, pewarnaan dari Barong, dan detail-detail selanjutnya. Nah, itulah proses atau pembuatan dari Barong ini. Sekian dan itu saja. Nah, karena kami sudah selesai menjelaskan tentang patung Barong dan Rande, kami akan mengakhiri video apresiasi tahap 4 kami. Sebelum itu, mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Para besanti.